九阴诀，义父的着实学了不少。东斋岳林师君老前辈，却没有了乱。代表这一流的境界，固然。却不能。Hakim roda emas yang tak ingin kehilangan jejak, dirinya terus melakukan pelacakan agar dapat menangkap dan membunuh Yoko yang ia anggap penghalang baginya di masa depan. Dan benar saja, akhirnya Hakim roda emas berhasil menemukan persembunyian yang seketika melesat melakukan penyerangan. Meski teknik keterampilan kungfu Yoko sangatlah mumpuni, namun kali ini Yoko kalah telak berhadapan dengan Hakim roda emas yang teknik keterampilan ilmu kungfunya tak bisa tertebak. Di saat hendak mengakhiri nyawa Yoko inilah, untungnya pendekar wanita topeng misterius berhasil menghentikan aksi Hakim roda emas dan membawa mereka pergi dari sana. Melihat Nona Huangrongnya mengalami masalah kandungan, wanita bertopeng menyuruh mereka untuk dapat menuntun Nona Huang kembali di penginapan, sedangkan Yoko akan ia rawat di rumahnya. Yang大哥，杨大哥，你醒醒啊！杨大哥。 Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat pendekar Wang Yoshi sangat marah pada Gao Jing karena dianggap tak becus melindungi anaknya. Mendengar bahwa pendekar yang melukai anaknya berasal dari bangsa Mongol, pendekar Huang berkata akan mencari dan bertarung sengit dengannya. Sedangkan di sisi lain, di saat Yoko sedang bercengkrama dengan kedua wanita cantik yang merupakan kawan kecilnya dahulu, tiba-tiba mereka dikejutkan kemunculan Limocho yang tetap memburu Ying-er untuk mengambil kitab 5 racun yang dibawa olehnya. Dalam kondisi yang masih melemah inilah, tentu saat ini Yoko bukanlah lawan yang imbang baginya. Yang untungnya di saat Limocho hendak melesatkan jarum racun es mematikan, aksi tersebut berhasil dihentikan oleh Sangu yang merupakan murid kesayangan pendekar Huang Yoshi di Pulau Bunga Persik. Melihat kehadiran pendekar Huang Yoshi, Limocho yang sadar diri, ia memilih untuk kabur karena dirinya bukanlah lawannya. Mengerti jika pemuda di hadapannya ialah Yoko, pendekar Huang Yoshi mengatakan terima kasih padanya sebab putri dan cucunya sudah beberapa kali ia selamatkan. Sangu yang melihat wajah Yoko sangatlah mirip dengan Yang Kang. Tentu ia menjerit ketakutan dengannya. Sadar bahwa Sangu telah mengetahui sebab dari kematian sang ayah, Yoko berusaha bertanya untuk mengetahui siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Karena efek luka yang semakin parah inilah, Yoko seketika lemas tak berdaya di sana. Dengan teknik ajian kungfu tingkat tinggi, tentu dalam waktu sekejap, terlihat Yoko pulih seketika. Setelah sadar inilah Huang Yoshi mengatakan salut dengan kejentelan Yoko yang berani menjalin cinta asmara dengan gurunya sendiri. Yoko yang tetap penasaran, esok harinya ia kembali menghampiri Sangu dengan harapan dapat mengetahui siapa yang telah membunuh ayahnya. Di saat hendak mengatakan, dengan tiba-tiba inilah pendekar Huang Yoshi datang mengajak Sangu untuk pulang. Setibanya di sana, mereka kembali dikejutkan dengan surat tantangan duel dari Limocho yang mengatakan bahwa Huang Yoshi ialah pendekar rendahan yang beraninya keroyokan. Mendengar olokan tersebut, pendekar Huang Yoshi yang tersinggung. Malam harinya ia menghampiri Yoko dan melatihnya 3 teknik budidaya kungfu bunga persik agar Yoko mampu melawan dan mengalahkan ambisi Limocho yang sok jagoan.
Singkat cerita, setelah Wang Yoshi berpamitan pergi, esok paginya terlihat Yoko mencari master pandai besi dengan tujuan menempa senjata rahasia. Namun dengan tak terduga inilah Limojo kembali datang untuk menggagalkan aksi Yoko. Di sini, Limojo juga mengolok mereka yang dinilai tak berguna tanpa ada pendekar Huang Yoshi di sisihnya. Master pandai besi yang tak terima gurunya direndahkan. Dengan jiwa kesatria ia menghampiri Limojo sambil berkata bahwa para murid pendekar Huang Yoshi teknik keterampilan kungfunya tidaklah seburuk kungfumu. Melihat keterampilan teknik kungfunya berasal dari Pulau Bunga Persik, tentu Ying menduga bahwa master di hadapannya merupakan salah satu murid pendekar sesat timur Huang Yoshi. Yoko yang tetap penasaran dengan kematian ayahnya, ia kembali menghampiri Sangu untuk bertanya akan kebenaran padanya. Dengan sedikit fobia atas rasa takut yang pernah ia alami, akhirnya Sangu mengatakan yang sejujurnya bahwa pendekar Yangkang mati akibat ia melakukan penyerangan pada Nona Huang Rong yang terkena racun mematikan di balik baju armornya. Benar, kenyataan tersebut membuat Yoko sangat down dan menganggap bahwa selama ini kebaikan Nona Huang Rong dan pamannya Gaojing hanyalah kebohongan. Tak tega melihat keadaan Yoko, esok paginya di samping danau, Ying meniupkan seruling guna menenangkan dan menghibur Yoko agar tetap semangat. Bahkan di sini Ying juga menasihati agar Yoko tak gegabah dalam bertindak untuk balas dendam. Mengingat teknik keterampilan kungfu Nona Huang Rong dan Gaojing tak bisa untuk diremehkan. Mendengar wejangan nasihat tersebut, Yoko seketika memeluk Ying sebagai ungkapan rasa perhatian yang begitu gemati padanya. Dalam perjalanan menuju keberadaan Gaojing dan Nona Huang Rong inilah Yoko bertemu dengan para pasukan bangsa Mongol yang sedang melakukan pembantaian dengan rakyat jelatan negeri Song. Tak terima melihat kekejaman tersebut, Yoko seketika melesat membunuh tentara bangsa Mongol tanpa sisa. Namun setibanya di rumah penginapan, Yoko tak menemukan keberadaan pamannya, yang mana saat ini Gaojing sudah pergi menuju kota Xiangyang untuk membentuk strategi pertahanan berperang dengan kerajaan bangsa Mongol. Tentu di sini Yoko sangat gundah dan bingung cara untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang tanpa sengaja. Di pertengahan jalan Yoko melihat keberadaan Darba dan Hakim Roda Emas. Karena tak mampu melawan Hakim Roda Emas yang masih terluka di hadapan Yoko, dirinya hanyalah pasrah. Yoko yang memiliki rencana lain, ia sengaja menyembuhkan Hakim Roda Emas dengan syarat harus bersedia membunuh Gaojing dan Nona Huang Rong demi balas dendam atas kematian ayahnya. Mendengar keinginan tersebut, tentu Hakim Roda Emas sangat senang menjalin kongsi dengan Yoko, sebab dirinya sangat berambisi besar agar bisa menjadi pendekar paling sakti di dunia persilatan. Meski Yoko menjalin kongsi dengan Hakim Roda Emas, namun ia tetap akan berjuang hingga tetes darah terakhir jika bangsa Mongol berani menjarah menghancurkan bangsa Song. Sadar bahwa kemampuan kungfu mereka belumlah tandingan Gaojing, Hakim Roda Emas membujuk Yoko untuk ikut bersamanya bertemu dengan pangeran bangsa Mongol yang bernama Kublai Khan. Demi balas dendam, Yoko yang berpikir bahwa hal itu dapat menguntungkan baginya, tentu dirinya tak menolak ikut bersama Hakim Roda Emas. Sesampainya di kamp bangsa Mongol,
Terlihat Yoko diperlakukan sangat baik oleh Kublai Khan yang seketika mengajaknya untuk bersulang menikmati setegukan kopi hitam yang menelerkan. Bahkan Yoko juga dikenalkan oleh keempat pendekar bayaran yang sengaja diundang untuk membantu bangsa Mongol melebarkan sayap kekuasaan. Mereka ialah pendekar Zi, Xing, Zhao, dan Kaiyin dari Persia. Setelah bersulang, keempat pendekar menanyakan kemampuan kungfu Hakim Roda Emas di hadapan Kublai Khan. Tak ingin diremehkan, ia mengambil potongan daging menyuruh keempat pendekar untuk dapat merebut darinya. Dan benar saja, di sini sudah terbukti bahwa keterampilan teknik kungfu Hakim Roda Emas jauh lebih unggul dari keempat pendekar bayaran tersebut. Di waktu yang hampir bersamaan inilah Zhao Butong, si pendekar tua nakal, hadir di tengah-tengah mereka yang membuat Hakim Roda Emas takjub dengan teknik keterampilan kungfunya. Sadar jika Zhao Butong berasal dari negeri Song yang juga merupakan guru Gaojing, Kublai Khan menyuruh Kaiyin membunuh Zhao Butong dengan memberinya minuman pestisida. Meski racun tersebut sangatlah ganas, namun racun tersebut tak mempan bagi Zhao Butong. Tak ingin kehilangan jejak, Pangeran Kublai Khan memerintah Hakim Roda Emas dan yang lainnya untuk mengejar arah kepergian Zhao Butong. Di saat hendak pergi inilah, Zhao Butong dihadang oleh para pasukan Lembah Patah Hati yang diperintah untuk melakukan penangkapan atas ulah Zhao Butong yang membuat kekacauan di tempat mereka. Penasaran dengan perguruan Lembah Patah Hati, Yoko berpamitan pergi di hadapan Kublai Khan karena ada hal penting yang harus ia tuntaskan terlebih dahulu. Hakim Roda Emas yang juga penasaran dengan dibantu keempat pendekar bayaran. Mereka juga pergi menuju perguruan Lembah Patah Hati untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan ketangguhan kungfu mereka. Ya, terlihat di dalam perguruan Lembah Patah Hati, Zhao Butong dirantai oleh Tuan Ji yang merupakan tetua perguruan. Hal itu ia lakukan agar Zhao Butong tak mengacaukan hari pernikahannya dengan Nona Lung. Sedangkan di sisi lain, Yoko bersama yang lainnya akhirnya menemukan jalan rahasia untuk dapat masuk ke dalam perguruan Patah Hati. Dengan mengaku bahwa mereka ialah teman baik dari Tuan Ji, para pasukan mempersilahkan mereka masuk ke perguruan. Sesampainya di dalam inilah, Yoko sangat tersempona dengan kemulusan Lu Er yang merupakan anak kandung tetua perguruan Lembah Hati. Dengan hati yang lembut inilah, Lu Er menuntun mereka masuk ke dalam aula pertemuan dengan berbagai jamuan makanan yang sudah mereka siapkan. Yoko yang penasaran dengan tempat perguruan Lembah Patah Hati, ia berkeliling untuk melihat-lihat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan di sini ia kembali bertemu dengan Lu Er yang sedang memetik bunga cinta di halaman. Karena penasaran, di saat hendak menyentuh, Yoko malah terkena duri beracun bunga cinta yang membuat Yoko seketika kesakitan di saat ia mengingat dan merindukan kekasihnya Nona Lung. 12个时辰之内都是不能动相思，情之为物。 Setelah berhari-hari menunggu, akhirnya mereka berjumpa dengan Tuan Ji, sang master tetua sekte perguruan Lembah Cinta. Keempat pendekar yang merasa tak diperlakukan baik selayaknya tamu, tentu mereka menyindir dengan mengatakan bahwa Tuan Ji kurang berpendidikan dan sering bolos sekolah, serta tak paham mengenai pelajaran adab dalam menjamu tamu yang baik. Dengar tetuanya dianggap bodoh, tentu Fanny yang tak terima atas perkataan mereka yang seketika melesat melakukan penyerangan. Yoko yang sadar bahwa pendekar di hadapannya bukanlah pendekar Zi, ia melerai pertarungan dan membuka kedok dari penyamarannya. Tentu hal tersebut membuat Tuan Ji terkejut, sebab sebelumnya pendekar Zhao Butong sudah ia amankan di dalam sel agar tak membuat kekacauan di hari pernikahannya.
Dalam kondisi terdesak, Zhou Butong mengaku kalah sambil meminta agar Tuan Ji dapat membiarkan dirinya pergi. Tentu, hal tersebut ditolak oleh Tuan Ji sambil berkata akan melepaskan Zhou Butong dengan syarat dirinya harus melepaskan semua pakaiannya untuk memastikan ia tak mencuri barang-barang langkanan berharga di sekte perguruannya. Tuan Ji yang hendak melangsungkan pernikahan, ia mengundang mereka semua untuk hadir di acara pernikahannya yang hendak ia langsungkan. Ya, dalam keheningan inilah Yoko sungguh terkejut melihat calon mempelai Tuan Ji, yang mana wanita tersebut tak lain dan tak bukan ialah Nonalung kasihnya. Meski hatinya bahagia bisa bertemu dengan Nonalung, namun di sini Nonalung berkata di hadapan Tuan Ji bahwa ia tak mengenal sosok pemuda tersebut. Efek karena terkena duri bunga cinta inilah terlihat Yoko merintih kesakitan akibat memendam rasa cinta dan kerinduan pada Nonalung. Menganggap jika Yoko akan menggagalkan acara pernikahannya, Tuan Ji menyuruh Fanny Weng untuk mengusir pemuda tersebut keluar dari sekte perguruan. Tentu, hal tersebut ditolak oleh Yoko, yang mana dirinya tak akan pergi jika Nonalung tak ikut bersamanya. Bahkan ia mengatakan siap mati untuk membawa Nonalung pergi keluar dari sana. Puas dengan senjata gunting raksasa, Yoko memakai ranting pohon untuk menuntaskan perduelannya dengan Fanny Weng. Melihat kehebatan ilmu kanuragan kungfu Yoko yang tak bisa dianggap receh, Tuan Ji memanggil pasukan jaring pemanah untuk dapat membekuk dan melumpuhkan Yoko. Sadar bahwa jaring tersebut beracun, Nonalung yang tak ingin terjadi hal buruk pada Yoko, dengan sadar bahwa pengorbanan Yoko amatlah besar, Nonalung meminjamkan sarung tangan perak anti radiasi agar ia kebal dari serangan pemanah jitu Tuan Ji. Melihat kenyataan tersebut, tentu Tuan Ji sangat cemburu bahkan marah karena Nonalung lebih memilih Yoko ketimbang dirinya. Tentu, di sini ia mengancam akan membunuh Yoko jika Nonalung tak kembali padanya. Dari pertarungan yang sengit dan epik itulah, Yoko terlihat lebih unggul dan berhasil mengalahkan Tuan Ji. Luer yang tak ingin ayahnya mati, ia memohon agar Yoko dapat memberikan obat penawar demi kesembuhan ayahnya. Karena Yoko merupakan pemuda berjiwa kesatria, tentu ia menuruti permintaan tersebut dengan syarat Tuan Ji harus berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Ya, setelah meminum obat penawar racun, Tuan Ji membeli janji yang mana ia tak sudi melepaskan sebelum ia benar-benar kalah bertarung dengan mereka. Demi cinta dan sebuah kebebasan inilah, tentu Yoko menerima tantangan tersebut. 柳妹，我们要是输了，公主出阴阳捣乱刃的刀法。